Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dari sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita bersambung yang berjudul Joko Kendil. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Marilah kita sambil melihat pemandangan indah, tonton videonya, simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku. Mari kita lanjutkan lagi cerita yang ke-6, yaitu Dewata masih menguji mereka. Setelah menikah, Joko Kendil tinggal di dalam keraton. Tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Putri Kenanga dan Putri Mawar. Tentu saja Joko Kendil berdua dengan Putri Melati, sebab mereka resmi menjadi suami istri. Putri Kenanga dan Putri Mawar sering berkunjung ke tempat Putri Melati. Tiap kali datang selalu saja mereka adiknya. Lama-lama Putri Melati tidak tahan. Ia pun menangis terseduh-seduh, dan kalau adiknya sudah menangis begitu, Putri Kenanga dan Putri Mawar pun pulang. Akan tetapi keesokannya datang lagi, mereka menghina lagi dan baru pulang setelah Putri Melati menangis. Joko Kendil selalu membujuk agar istrinya berhenti menangis. Ia selalu berkata, "Jangan bersedih, Adinda. Biarlah mereka menghina kita. Nanti Dewata akan menurunkan ganjarannya. Diamlah, Adinda. Jangan menangis. Katakanlah, engkau ingin apa? Katakanlah, biar Kakanda mencarikannya." "Adinda tidak ingin apa-apa, Kakanda. Adinda hanya ingin supaya kakak perempuanku itu berhenti menghina kita," jawab Putri Melati. Joko Kendil merenung. Ia berpikir sebentar, kemudian ia berkata, Kalau itu yang menjadi keinginanmu, Kakanda tidak bisa mengabulkan, tetapi marilah kita berdoa kepada Yang Maha Agung. Adinda, marilah kita memohon agar kakak-kakakmu itu mau berhenti menghina kita." Dan mereka pun berdoa, tapi bukan hanya satu yang mereka minta. Putri Melati ingin agar derita hatinya segera disembuhkan. Joko Kendil memohon agar ia diizinkan mengganti rupa seperti dulu kala, tetapi Dewata belum bisa mengabulkan permintaan mereka. Joko Kendil belum boleh berganti rupa seperti sedia kala untuk seterusnya. Ia hanya boleh berganti rupa untuk sementara saja. Dewata akan memberi ganjaran kepada Putri Mawar dan Putri Kenanga. Joko Kendil boleh berganti rupa untuk menggoda mereka, dan Putri Melati juga harus bersabar dulu. Ujian masih berlangsung. Untuk bisa hidup berbahagia memang berat ujiannya, dan
mereka masih terus diuji oleh Yang Maha Kuasa. Karena Joko Kendil dan Putri Melati orang yang baik dan tabah, mereka pun tidak putus asa. Mereka terus bersabar dan bersabar hingga ujian dari dewata berakhir. Mereka bertekad ingin selalu lulus dalam ujian, sebab tidak lulus dalam ujian berarti tidak bahagia, tetapi menderita. Suatu pagi Putri Melati minta izin pergi ke pasar. Joko Kendil menyetujuinya. Ia merasa mendapat kesempatan untuk berganti rupa. Ia akan menggoda Putri Kenanga dan Putri Mawar. Ketika Putri Melati sudah pergi, Joko Kendil bersemedi. Dalam sekejap mata ia pun berganti rupa menjadi Raden Putra yang gagah sekali. Diam-diam ia menyelinap mendekati tempat tinggal Putri Kenanga. Kebetulan Putri Kenanga sedang duduk sendirian. Putri Kenanga terkejut melihat pemuda tampan sekali. Segera ia bangkit dan berlari mendekati. Dengan genitnya ia bertanya, "Siapakah namamu? Dari mana dan mau kemana? Apakah engkau mencari Putri Kenanga?" "Hei, pemuda gagah, akulah yang namanya Putri Kenanga, anak ibu ratu dari kerajaan ini." Joko Kendil tersenyum dalam hati. Mukanya menunduk sopan sekali. Kemudian ia menjawab, "Hamba tidak mencari siapa-siapa, Tuan Putri. Hamba orang dusun yang tersesat jalan. Sudikah Tuan Putri memberitahu lewat mana hamba bisa keluar dari tempat ini?" "Hai pemuda yang tampan, tidak usah kau buru-buru pergi, singgahlah dulu di sini. Marilah, masuklah," kata Putri Kenanga tidak tahu malu. Pemuda itu, Raden Putra atau Joko Kendil, tidak mau diajak masuk. Putri Kenanga geram hatinya. Ia ternyata jatuh cinta pada pemuda itu, tapi pemuda itu menolak untuk singgah. Hatinya sedih. Putri Kenanga melangkah mendekat. Tangannya memegang pergelangan tangan pemuda yang tampan itu, lalu menariknya hendak diajak singgah. Ia berkata membujuk, "Duduklah dulu sebentar saja. Aku cinta padamu, pemuda. Apakah kau tidak cinta padaku? Mampirlah dulu. Nanti kalau ibuku tahu, beliau pasti senang mengambil engkau jadi menantunya. Apakah engkau tidak mau menjadi suamiku?" Joko Kendil tertawa di dalam hatinya. Ia berkata, "Maafkan hamba, Tuan Putri yang cantik jelita. Lain kali saja hamba singgah." Joko Kendil segera hendak pergi. Putri Kenanga memegangi tangannya kuat-kuat, tetapi akhirnya pegangan itu lepas juga. Joko Kendil dan yang telah berganti rupa menjadi asal mulanya itu lalu pergi menjauhi. Beberapa kali Putri Kenanga memanggil-manggil, tetapi yang dipanggil tidak menoleh. Dari tempat Putri Kenanga, Raden Putra yang gagah itu mengunjungi tempat Putri Mawar secara sembunyi-sembunyi. Putri Mawar terkejut pula melihat ada pemuda gagah sekali, dan ia pun telah jatuh cinta seperti Putri Kenanga. Ia mencoba membujuk pemuda itu tetapi gagal. Ia pun memaksa dan memegangi pergelangan tangan pemuda itu seperti Putri Kenanga. Tetapi pemuda itu melepaskan diri dan pergi meninggalkannya. Ia juga memanggil-manggil beberapa kali, tapi Raden Putra terus saja melangkah
tidak berhenti, tidak menoleh, apalagi melangkah mendekati Putri Mawar. Hati Putri Mawar sedih, ia sangat kecewa. Tiba di tempat tinggalnya, Raden Putra segera kembali berganti rupa menjadi periuk besar. Istrinya belum datang, ia merasa lega. Tak lama kemudian Putri Melati tiba dan mereka pun biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Pada hari yang lain, Putri Melati meminta izin lagi hendak ke pasar. Joko Kendil mengizinkan. Tak lama setelah istrinya pergi, Joko Kendil berganti rupa pula. Ia kembali seperti dulu lagi, gagah sekali dan menarik hati. Ia mengunjungi tempat Putri Kenanga dan Putri Mawar. Kedua putri itu memaksa supaya pemuda itu mau singgah, tetapi Raden Putra menolak. Putri Kenanga menangis mau ikut. Putri Kenanga berkata sambil menangis, "Aku cinta padamu, jangan tinggalkan aku. Aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Kalau kau tinggalkan, aku mau bunuh diri." Raden Putra menjawab dengan galak, "Soalnya Tuan Putri hatinya buruk. Tuan Putri suka menghina orang. Jadi hamba tidak mau. Hamba tidak suka dengan gadis yang suka menghina." "Aku tidak suka menghina. Sungguh mati. Aku tidak pernah menghina orang. Tanyakanlah kepada pengasuhku," kata Tuan Putri Kenanga. "Tapi," kata Putri Melati, "Tuan Putri suka menghina adiknya sendiri dihina, apalagi orang lain," kata Raden Putra. "Aku menghina dia sebab ia mau kawin dengan periuk. Siapa yang mau jadi istri periuk coba?" kata Putri Kenanga ketus. Dalam hati Raden Putra marah sekali. Dengan muka yang merah ia berkata, "Aku juga tidak mau kawin dengan engkau. Biar anak ratu. Kalau busuk hatimu, untuk apa dijadikan istri?" Cepat Raden Putra melangkah pergi. Putri Kenanga memanggil-manggil sambil menangis, tetapi Raden Putra tidak menghiraukannya. Ketika mendatangi Putri Mawar, Raden Putra juga berbuat yang serupa. Ia menolak dipaksa supaya singgah, sebagaimana di depan Putri Kenanga. Di depan Putri Mawar ia juga berkata, tapi kata Putri Melati, Tuan Putri suka menghina, adiknya sendiri dihina, apalagi orang lain. Seperti juga Putri Kenanga, Putri Mawar pun berbohong. Ia berkata menipu. "Aku tidak suka menghina orang, sungguh. Tanyalah pengasuhku. Aku menghina si Melati karena ia mau jadi istri periuk. Siapa yang mau jadi istri periuk coba? Aku juga tidak mau kawin dengan engkau biar anak ratu. Kalau busuk hatimu, untuk apa dijadikan istri?" Setelah Raden Putra berkata itu, ia pun kemudian pergi. Putri Mawar memanggil-manggil sambil menangis, tetapi Raden Putra tidak menghiraukannya. Demikianlah cerita di bagian yang ke-6, yaitu Dewata masih menguji mereka. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan
dan dilancarkan segala urusan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.